Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum namo buddhaya. Salam sejahtera untuk semuanya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Teman-teman, Mas. apakah suara Jelas, saya jelas? Jelas, jelas. jelas Mas Guru. Oke, jelas nggih. Oke. Oke ya, teman-teman, sekarang kita melanjutkan Zoom RK Ruh kita ya, pendalaman RK Ruh gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu kita pahami pada hari ini gitu ya. Ini banyak sekali orang itu terpelese atau terpleset oleh keinginan yang salah ya teman-teman ini makanya ini saya pahamkan ya. Yang saya akan pahamkan lagi adalah tentang hakikat kekayaan. Nah, kalau kemarin itu kekayaan adalah sifat dan rasa gitu ya, sedangkan sekarang yang mau saya pahamkan adalah kekeliruan banyak orang. Ya, kekeliruan banyak orang. Semenjak Semenjak setelah COVID ya teman-teman banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang berkelimpahan, tentang kekayaan dan yang mengawali adalah RK saya sendiri dan sekarang banyak sekali para praktisi-praktisi yang ikut meramaikan pelatihan-pelatihan di luar sana tentang kelimpahan gitu ya. Nah, ini sekarang saya pahamkan teman-teman. Nah, ini serius ini. Ini sekarang ilmu hakikat dan makrifat yang mau saya bahas ya. Kalau menurut teman-teman ini penting silakan dicatat, boleh dicatat di otaknya, boleh dicatat di hatinya, boleh dicatat di bukunya ya. Oke. Saya sering membuat status teman-teman ya kemarin sering membuat status kalau teman-teman menginginkan kekayaan ya, menginginkan kekayaan yang harus dilakukan apa teman-teman? Ayo coba siapa mau bilang ayo. Kalau masih ingat status saya beberapa minggu yang lalu. Kalau teman-teman hidupnya mau berkelimpahan, berkemakmuran, kaya raya uangnya, asetnya, semuanya gitu ya. Serba berkelimpahan semuanya gitu. Nah, yang masih ingat beberapa minggu yang lalu melihat status saya, boleh dong, monggo silahkan. Karena ini penting sekali. Ini yang tidak dibahas banyak praktisi-praktisi di luar sana, teman-teman. Bahkan tidak dibahas gitu loh. Bahkan tidak dibahas, ya, tidak dibahas. Mereka lupa akan ini gitu. Ya, coba. Siapa? Yang Betul. masih oke, Mas Ngatik. Oke. Nang Ruston apa? Gimana Ruston? Sepemahaman saya ingat saya adalah menyelaraskan ruh kita dengan ruhnya Sang Tuhan. Sangkan paraning dumadi. Oke, udah itu. Ya, Ya, boleh seperti itu. Oke, boleh. Itu endingnya ya. Oke. Yang lain? Yang lain? Mungkin Mas Nanang bisa melihat status saya? Nggak ada statusnya itu Mas Yunus. Nggak ada. Berarti jenengan belum nyimpen nomor nomor saya ya? Sudah, Hah? Oh, sudah. berarti saya yang belum nyimpen nomornya Mas Nanang berarti. Iya, kok nggak ada statusnya Mas Yunus Ya gitu wis loh. nanti tolong dicat ya, nanti tak simpen nomor saya ya. Yang belum Oke, yang belum tak simpen nomornya tolong nanti dicat ya, nanti tak simpen nomornya nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya. oke, ya. Oke, mungkin Mas Chandra. Apa Mas Chandra? Masih ingat nggak? Lupa. Atau Bu Yuniarti atau Bu Latifah, Pak Rofik juga boleh. Yang lain bisa di-on-kan kameranya. Karena ini penting teman-teman ya, supaya teman-teman tidak salah ya. Karena ini tidak pernah dibahas gitu loh. Karena saya melihat gitu ya, saya melihat beberapa orang yang menjadi praktisi tentang kelimpahan di luar sana, ilmunya tentang agama masih sebatas syariat gitu loh. Jadi tidak mampu menjelaskan secara hakikat dan makrifat Harus gitu. suwung. Hmm? Harus Kalau harus suwung, suwung. Tom. Oke.
Suwung, ya. Ini nggak mengingat-ingat status saya. Ya. Harus tenang dan bahagia. Harus senang dan bahagia. Wah, itu syaratnya memang. Ya, itu syaratnya memang. Harus senang dan bahagia. Laras. Waras. Ya, waras itu Sel- malah 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 yang Selaras. dikatakan apa, Mas? Selaras nih. Oh, selaras tak kirain waras. Ya wes, oke ya teman-teman. Ini saya ingatkan sebelum kita mulai materinya ya. Saya beberapa minggu kemarin itu hampir beberapa kali ya, 3 atau 4 kali saya membuat status ya. Kalau kau menginginkan kekayaan, kalau kau ingin kaya gitu ya, jangan cari kekayaan dan jangan hanya belajar ilmu tentang kaya saja gitu. Tapi datangi pemilik kekayaan. Jadi itu. Ini yang dilupa oleh teman-teman. Ini yang dilupa teman-teman. Bahkan kekayaan itu ada yang punya gitu loh. Ada yang punya. Siapa? Yang jelas Tuhan semesta alam. Yang jelas semesta. Ya, atau Tuhan semesta alam gitu. Banyak sekali di luar sana orang belajar ilmu tentang kelimpahan, ilmu vibrasi, ilmu frekuensi, ilmu getaran, ilmu servomekanisme, ilmu apa namanya grid, ilmu ilmu tentang kelimpahan lah semuanya gitu. Itu semuanya sifatnya temporer, teman-teman. Itu sifatnya temporary gitu. Hanya sementara gitu. Tidak mampu selamanya. Kenapa? Karena tidak menyadari Sang Tuhan yang telah memberikan hidup dan kehidupan pada diri kita. Memberikan hidup dan kehidupan gitu. Ya. Semua makhluk diberikan kehidupan diberikan hidup oleh Sang Tuhan, tapi tidak semua diberikan kehidupan. Nah, kehidupan itu seputar apa? Kehidupan itu adalah seputar sandang pangan, papan lan uang dan uang. Uang sak pinunggalane gitu. Nah, itu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, apalagi sekarang hari ini mulai dari kemarin sampai hari ini dan seterusnya, bukan seterusnya selamanya ya. Kita akan menghadapi masa-masa yang sulit ya teman-teman ya. Dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dunia sedang tidak baik-baik saja karena ada di Timur Tengah sana ada perang gitu ya. Ya, perang itu yang akan mengakibatkan semuanya gitu ya, semuanya serba sulit ya, secara ilmu ekonomi, secara sistem ekonomi dunia. Tetapi ya, tetapi kita bisa keluar dari lingkaran itu ketika kita benar-benar menemukan Sang Maha Penghidup di dalam diri kita. Oke. Nah, yang harus dilakukan teman-teman adalah sekarang bagaimana merasakan, menyadari kehadiran Sang Maha Kaya di dalam dirinya teman-teman. Apakah teman-teman sudah menyadari, meyakini, mengimani Sang Maha Kaya di dalam hidupnya teman-teman? Ataukah teman-teman masih meyakini bahwa Tuhan Maha Kaya itu di luar diri kita? Nah ini, ketika teman-teman meyakini, menyadari, mengimani bahwa Tuhan pemberi kekayaan itu di luar diri kita, ya, di luar diri kita, di situ teman-teman akan menerima kehidupan. Nah, saya bukan bilang hidup ya, kehidupan yang sangat sulit. Jadi terpaksa mau nggak mau teman-teman harus mencari kehidupannya sendiri. Kehidupan itu dalam artian di garis bawah ya teman-teman, sangkan para mati, sandang, pangan, papan dan uang. Ya, atau sistem tukar menukar yang sekarang berlaku pada hari ini di dunia ini. Sandang, pangan, papan gitu. Makanya yang harus dilakukan teman-teman mendatangi gitu loh. Makanya di dalam Islam man arrofa nafsahu wakot arrofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Begitu. Begitu teman-teman. Ini penting. Penting. Makanya mohon maaf.
spiritualnya orang-orang Eropa dengan spiritualnya orang-orang Timur Tengah itu jiplak semuanya spiritualnya orang-orang Timur kita ini di Timur ini. Salah satunya di Nusantara. Tapi mereka ada satu yang tidak dipahami, yaitu tentang ketuhanan, tentang semesta alam raya. Makanya ketika minyaknya Amerika habis, ya kan, hutangnya melebihi limit, bunganya pun melebihi limit. Apa yang dilakukan Amerika? Yang dilakukan Amerika ngebom sana sini, sana sini, sana sini untuk menaikkan tarif wear dan lain-lain supaya apa? Harga emas melonjak, sedangkan Amerika mempunyai emas sehingga bisa membayar hutangnya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena bukan negara spiritual. Dia bukan negara yang mengenal Tuhan gitu. Dia bukan negara, dia super power, canggih dan lain, tapi mereka melupakan dengan sistem spiritual. Makanya sekarang diambang kehancuran Amerika kan gitu. Makanya sekarang membuat gara-gara kan gitu kan, mengambil Venezuela kan gitu kan, merusak Iran dan ya kan Lebanon, Yaman kan gitu. Nah, ini apa? Ini adalah akibat dari yang tidak dipahami tentang spiritualnya. Nah, gitu. Nah, kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita kembali dari ini, sekarang ini yang terjadi itu bukan perang agama ya, teman-teman. Itu perang politik gitu ya. Perang politik, tetapi kita akan kena imbasnya gitu loh. Kita akan kena imbasnya. Kenapa kita kena imbasnya? Ya kita berdoa untuk nuklir tidak di apa namanya tidak ditombol supaya tidak terjadi perang nuklir. Kalau tidak terjadi perang nuklir, oke, kita memang secara geografis kita memang aman. Tetapi efek dari nuklir itu bisa melalui udara, bisa melalui langit gitu. Dan negara kita yang tropis tidak siap. Kita akan krisis pangan, teman-teman, gitu loh. Iya kan? Kita akan krisis pangan. Sekarang dunia tidak baik-baik saja. Kuncinya cuma satu, teman-teman, berspiritual. Kuncinya cuma bersatu, berspiritual. Saya itu malam nangis, teman-teman. Ini dunia kayak gini gitu. Ini kalau sampai perang dunia dua pecah, udah wis kiamat, udah nggak ada wis nggak ada harapan. Jalan harta sudah nggak kanggo, teman-teman. Uang, mobil dan lain-lain ketika perang dunia dua nuklir itu semuanya sudah muncul, uang nggak akan, kekayaan nggak, yang sangat dibutuhkan cuma satu, teman-teman, makanan, teman-teman. Makanya teman-teman mulai sekarang yang punya tempat-tempat gitu ya, tempat-tempat kebun-kebun itu tanami makanan-makanan. Ini ya saya nggak berani, ini nggak saya ya kita berdoa semua itu tidak terjadi ya teman-teman. Tetapi kalau melihat kondisi seperti ini ya, wallahu alam ya, wallahu alam bisawab ya teman-teman. Nah makanya hari ini. Ya, hari ini kunci keselamatan kita itu cuma satu yaitu teman-teman ya, kita harus benar-benar kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita kembali kepada diri kita sendiri, kita akan kembali kepada Sang Tuhan. Makanya apa? Kalau kepengen kita mulia, makmur, aman, nyaman, kita harus datangi pemilik kekayaan itu. Siapa? Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan ada di mana? Ada di dalam diri kita, teman-teman. Ya, Tuhan ada di dalam diri kita. Jangan sekalipun teman-teman memahami, meyakini bahwa Tuhan ada di luar diri kita. Kalau teman-teman mau kaya, ya, mau berkelimpahan, kembali, ya, kembali, yakini bahwa di dalam diri kita itu ada Sang Maha Hidup, yang dia tugasnya menghidupi diri kita dengan kemampuan dia yaitu esa dan kekayaannya. Ketika kita mengimani tok udah deal wes. Nggak ada syarat lain. Makanya saya bilang, kalau mau kaya datangi Sang Maha Kaya. Lah Sang Maha Kaya ada di mana gitu. Sang Maha Kaya ada di dalam diri kita. Makanya di surat Qaf ayat 16 disebutkan wa nahnu aqrabu wa ilaihi min hablil warid, bahwa Tuhan tidak lebih jauh, aku tidak lebih jauh dari urat leher. Kalau urat leher kita ini nempel, kalau tidak lebih jauh berarti ya kan gitu kan. Berarti ada di dalam diri kita. Itu sesuai relate dengan ajaran leluhur kita Jawa. Gusti Allah itu, Tuhan itu cedek tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Nah ini.
Ketika kita mengimani tok, sadar, kita sadar menyadari, wes gak usah pakai menyadari nafas kek, menyadari hidup kek, menyadari tentang apalah itu, nggak perlu. Kita cukup hanya menyadari bahwa Tuhan telah menghidupi diri kita, bahwa Tuhan ada di dalam diri kita selamat teman-teman. Udah, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Itu teman-teman. Ketika teman-teman mengimani Tuhan berada di luar diri kita, disitulah berarti teman-teman mengimani berhala. Karena Tuhan yang ada di luar sana adalah buatan manusia. Dan Tuhan yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan di dalam diri kita. Makanya kenapa teman-teman, ya, mohon maaf ya teman-teman ya, sebelum teman-teman lahir ke dunia itu kalau di dalam Quran teman-teman ditanya tuh sama Tuhan, alastu birabbikum, gitu. Qalu bala syahidna, kan gitu. Kan gitu. Tetapi kenyataannya, faktanya teman-teman ketika sudah lahir di dunia bukan menyembah dia gitu. Tapi menyembah Tuhan yang ada di luar diri kita gitu. Kan seperti itu. Ditambah lagi ada, mohon maaf ya, ini ayat yang tidak pernah disampaikan ya, ayat yang tidak pernah disampaikan. Ini sebenarnya menyembah iblis sebenarnya. Jadi ada di surat As-Saffat ya teman-teman, ayat 125, bisa dicatat ya, As-Saffat ayat 125. Atad'una ba'lau wa tadaruna ahsanal khaliqin, gitu. Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baiknya pencipta? Baal itu adalah Lucifer teman-teman. Ya, Baal itu satanik teman-teman. Ya, jadi kalau kita ada cerita tentang Lucifer, tentang satanik, tentang Baphomet atau tentang semua itu, mereka itu menyerupai agama, mereka menyerupai Tuhan teman-teman. Nah, jadi Tuhan pencipta yang benar itu di dalam diri kita, bukan yang di luar. Dan yang di luar itu itu adalah ajarannya Baal. Ya. Baal itu siapa? Baal itu iblis gitu loh, rajanya iblis gitu loh. Dan di Al-Qur'an cuma disebut satu ayat tok, ini tok til, satu tok di surat As-Saffat ayat 125. Jadi teman-teman meninggalkan sebaik-baiknya pencipta. Nah, penciptanya teman-teman di mana? Di dalam diri. Wa nahnu aqrabu wa ilaihi min hablil warid. Tapi teman-teman malah menyembah Baal di luar diri kita. Yang konon katanya ya duduk di arsun gitu. Nah, ini ayat bukan ayat sembarangan teman-teman. Ini saya buka sekarang gitu. Kalau teman-teman mau hidup mulia, kaya raya semuanya, datangi Sang Maha Kaya. Di mana Tuhan yang Maha Kaya? Di dalam diri kita. Cukup hanya meyakini, menyadari, mengimani, udah selesai. Dan melakukan melakukan berspiritual. Karena apa? Tuhan berada di tempat-tempat yang hening. Ya kan? Makanya saya bilang jantung adalah rumah Tuhan. Makanya kemarin di RKRU saya bilang ada pernafasan, ada olah nafas cakra jantung. Karena jantung adalah rumah Tuhan. Lah di RKRU ini juga tetap ada olah nafas gitu. Nah, olah nafas yang ada di RKRU ini tujuannya untuk melepaskan kotoran-kotoran hidup. Ya kan? Kotoran-kotoran hidup yang tersimpan di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu mana? Tulang ekor, teman-teman. Ya, tulang ekor. Jadi sebenarnya teman-teman itu semuanya sanepan ya teman-teman ya. Di dalam tubuh kita itu ada Lauhul Mahfud, ada Baitullah, dan ada surga dan neraka teman-teman. Jadi surga, neraka, Lauhul Mahfud, Baitullah itu bukan di luar sana, di luar angkasa sana, enggak teman-teman. Semuanya ada di dalam tubuh kita. Makanya muncul olah nafas, pernafasan RK Ruh.
Tujuannya untuk membersihkan lauhul mahfud dari apa? Dari perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa karma-karma negatif teman-teman yang selama teman-teman hidup ini. Karena teman-teman sebelum menjadi manusianya manusia, selalu setiap detik, setiap menit selalu berbuat partikel api, berbuat karma. Betul nggak? Mengeluh, stres, khawatir. Apa itu? Itu adalah sifat sikapnya pengikut iblis. Karena iblis itu suka mengambil energinya orang yang negatif. Jadi makanannya iblis, Lucifer, Baphomet dan lain-lain gitu ya. Itu yang diambil adalah ketika manusia kehilangan kesadarannya. Makanya mohon maaf, rasakan. Ketika teman-teman lagi marah, lagi sedih, lagi itu capeknya double gitu. Betul nggak? Ketika teman-teman capeknya double, itu sebenarnya energinya teman-teman itu menguap gitu loh. Diambil oleh satanik. Gitu. Makanya di surat As-Saffat jelas itu. Di surat As-Saffat sangat jelas. Wa tad'u ba'lahu wa tadaruna ahsanal kholiqin gitu loh. Apakah kamu terus-terus akan mengikuti Baal dan meninggalkan sebaik-baiknya pencipta? Jadi jangan dikira teman-teman lagi marah, lagi pegel, lagi mangkel, lagi sedih, lagi kemerungsung. Terus apa lagi? Khawatir, stres gitu. Itu adalah sikap-sikap biasa, enggak. Itu energinya itu diambil gitu loh. Ketika teman-teman keluar energi itu, energinya diambil gitu. Mengalir kepada siapa? Kepada Baal, kepada setan, satanik, Lucifer gitu. Ini ketika teman-teman tidak menyadari hal ini gitu ya, tidak menyadari hal ini, Tuhan yang ada di dalam diri kita nggak bisa aktif teman-teman. Ketika nggak bisa aktif, kita nggak akan pernah menjadi manusia baik. Makanya saya luncurkan, saya berikan ilmu yaitu olah nafas khusus untuk memperbaiki yang namanya ruh. Karena ruh itu bisa kotor, ya, ruh itu bisa kotor akibat perbuatannya teman-teman. Karmanya teman-teman, dosanya teman-teman. Nah, kenapa kok bisa kotor? Karena ruh itu berada di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita ada lauhul mahfud, yaitu perpustakaan penyimpan semua file-file perbuatan kita baik yang buruk maupun yang baik, yaitu lauhul mahfud. Lauh itu maknanya tulang, mahfud itu terjaga. Mana tulang yang terjaga? Mana tulang yang dijaga? Yaitu tulang ekor. Makanya kenapa tulang ekor disebut tulang sulbi yang tidak akan pernah bisa hancur ila yaumil kiamah ketika dikubur. Semua tulang yang lain hancur teman-teman. Kecuali tulang ekor atau lauhul mahfud. Kenapa? Karena dia tersimpan file kehidupan kita gitu. Untuk nanti cikal bakal kita mempertanggungjawabkan. Gitu kan kalau di dalam Islam gitu kan, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita gitu. Di yaumul ba'as ketika kita dibangkitkan. Lah itu dibangkitkan apanya? Dibangkitkan kita hidup kembali, reinkarnasi gitu. Makanya olah nafas ini ya, ilmu olah nafas ini bukan dari saya teman-teman. Saya nggak ngarang teman-teman, saya dikasih sama semesta. Saya dikasih sama semesta gitu. Makanya pernafasan tulang ekor 1, tulang ekor 2, tulang ekor 3 itu sangat penting sekali teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan gitu loh. Ruh kita dari perbuatan-perbuatan kita yang masih tersimpan di tulang ekor. Nah, ketika kita semakin bersih tulang ekor kita, keluar itu yang namanya karma, ruh kita pun juga akan semakin bersih. Ketika ruh kita semakin bersih, nah sekarang saya kasih tahu teman-teman, yang menghubungkan gitu ya, yang menghubungkan diri kita
makhluk dengan sang Khalik itu adalah ruh. Makanya ruh di Jawa disebut dengan talining jiwa. Jadi ruh itu kalau di Jawa disebut talinya jiwa. Jadi tali yang menghubungkan gitu loh. Talinya jiwa yang menghubungkan antara sang makhluk dengan sang Tuhan itu adalah ruh. Kenapa disebut tali? Ketika manusia mempunyai keinginan apapun, ketika manusia mempunyai harapan apapun, itu akan terwujud. Karena ada talinya, ada penyambungnya. Lah penyambungnya apa? Ruh. Makanya jangan biarkan ruh kita kotor, teman-teman. Kotor dari apa? Dari perbuatan dosa. Dari karma. Gitu loh. Dosa bukan berarti dosa kita menyakiti orang lain. Enggak. Dosa-dosa yang paling sering kita lakukan adalah dosa yang menyakiti diri kita sendiri. Kita cemas. Cemas. Orang yang namanya orang cemas itu udah parah tuh. Cemas, khawatir adalah orang yang sangat-sangat parah. Itu kalau di dalam dulu pernah mondok di kitab apa ya namanya Aqidatul Awam ya. Itu sudah disebut kafir itu. Karena yang namanya orang cemas, yang namanya orang khawatir, berarti sudah tidak percaya terhadap Tuhan gitu loh. Nggak percaya kalau Tuhan itu sebenarnya menghidupi hidup kita gitu. Jadi nggak ada alasan teman-teman itu cemas. Nggak ada alasan khawatir. Karena kita ada yang maha hidup gitu loh. Nggak ada alasan teman-teman. Nggak ada alasan. Kita sudah dihidupi oleh sang maha hidup. Itu. Sampai Bu Latifah nangis ya. Ini sampai Bu Latifah nangis loh. Ini saya cuma menyadarkan sama teman-teman ya. Saya cuma menyadarkan sama teman-teman. Supaya teman-teman tidak kafir gitu. Supaya teman-teman tidak salah mendatangi mendatangi Tuhan gitu. Datangi Tuhan Sang Maha Kaya gitu. Ketika teman-teman sudah khawatir, sudah cemas dengan kehidupannya, hidupnya teman-teman selesai. Tuhan yang ada di dalam diri kita tidak akan pernah memberikan kehidupan. Makanya apa yang terjadi dalam kehidupannya teman? Masalah. Ya kan? Masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keluarga, masalah anak, masalah kesehatan, dan lain-lain. Karena teman-teman mengkhianati Tuhan yang ada di dalam dirinya. Yang mau memberikan kehidupan. Jadi RK ini bukan semata-mata sebuah rangkaian ilmu, rangkaian laku, rangkaian tirakat yang kayak pelatihan-pelatihan di luar sana hanya sebatas untuk kaya. Enggak, teman-teman. RK ini benar-benar membersihkan kondisi ruh kita sehingga kita mampu mendatangi, menyadari Tuhan dengan bersih. Ketika kita sudah mampu menyadari Tuhan yang ada di dalam diri kita, disitulah kita akan kaya, teman-teman. Disitulah kita akan makmur hidupnya. Disitulah kita akan berkelimpahan, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan gak mungkin memberikan hambanya itu kemiskinan. Gak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu menghidupkan diri kita di dunia ini. Itu kita dibiarkan kelaparan, dibiarkan kere, dibiarkan miskin. Itu nggak mungkin. Mustahil itu. Yang membuat manusia miskin, sulit hidup harus kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala untuk hanya mencari uang karena tidak menyadari Tuhan ada di dalam dirinya. Dan selalu mengotori ruh Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang setiap hari teman-teman lakukan tanpa menyadari. Terutama adalah dosa terhadap diri sendiri. Yaitu khawatir. Khawatir itu sudah kafir yang paling kafir-kafir teman-teman. Sudah mengingkari keberadaan dan keesaan Tuhan. Khawatir, bingung.
Nggak ada ceritanya kita alasan untuk stres, khawatir itu nggak ada teman-teman. Karena ada Tuhan yang menghidupi diri kita. Makanya teman-teman bersihkan ya. Bersihkan setiap hari walaupun saya tidak mewajibkan olah nafas RK Ruh. Kenapa kok Mas? Kenapa kok beda? Di RKBM Mas Yunus mewajibkan melaksanakan 41 hari. Sedangkan di RK Ruh kenapa tidak diwajibkan? Disinilah saya akan menguji gitu loh. Menguji kesetiaannya teman-teman terhadap Tuhannya teman-teman. Mampukah teman-teman membersihkan ruhnya? Sehingga sekapan-kapan ketika teman-teman meninggal dunia benar-benar mampu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu selesai. Jadi teman-teman sudah selesai, tidak punya karma lagi, baik karma buruk maupun karma baik. Karena setiap hari sudah dilepaskan karma buruknya lewat tulang ekor. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi makanya teman-teman ya, dengan teman-teman melaksanakan olah nafas RK Ruh ini, teman-teman akan mampu mendatangi Sang Maha Kaya di dalam dirinya. Selain teman-teman menyadari, selain teman-teman merasakan bahwa benar-benar Tuhan ada di dalam diri kita, bukan di dalam sana. Itu seperti itu. Kurang lebihnya sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan teman-teman. Ini pagi-pagi sudah disadarkan ya, disadarkan tentang ketuhanan ya. Jadi datangi Sang Maha Kaya, jangan mencari ilmu kekayaan, jangan cari kekayaan, itu sifatnya permanen karena apalagi, mohon maaf, yang namanya uang, harta sifatnya mengalir. Itu kalau kita tidak kenal, tidak bersama Sang Tuhan, uang itu ketika mengalir kita habis. Makanya ayo kita menyatu, ya kan? Kita menyatu gitu loh ya, menyatu dengan Sang Halik kayak jari ini Gus Dur rangkulan rinolan wengi gitu. Oke, mungkin ada yang tanyakan. Tanya Mas. Pagi-pagi sudah ngaji ya? Iya, iya. Iya, wes. Terima kasih. Kita harus. Iya, tanya Mas. Ya, ya silakan. Ya, saya mau tanya dulu. Ya, Di RK Zoom meeting kemarin, itu kan saya cerita kalau pada saat RKBE sampai di ABS sama di silent practice, itu seolah mata saya kan terbuka. hmm, Hari ini saya mau menyatakan di segala sisi, dalam arti mulai dari penurunan gelombang otak maupun dari samsara, itu terbuka. Bukan hanya di ABS atau di silent practice saja. hmm, Apakah wajar? hmm, Terus kedua itu kan ya sebagaimana jenengan bilang tadi, sekarang kan banyak praktisi-praktisi ahli vibrasi dan lain sebagainya. Di situ saya sempat menemukan seorang praktisi hipnoterapi atau apalah istilahnya seperti itu. Kalau meditasi itu jangan dekat dengan kaca. Lah aku kan kalau melakukan RKBE maupun LK Roh di kamar kan tetap ada kaca, Mas. ya, terus? Sebenarnya apa yang dikatakan praktisi lain yang menyatakan bahwa meditasi jangan di dekat kaca itu benar atau salah gitu loh. Ya, alasannya apa katanya? Energi ini balik. Ya, oke, sudah? Sudah. Sudah, oke. Sudah ya. Ada dua pertanyaan dari teman kita Mas Ruston ya. Nah, Mas Ruston, yang pertama saya menyatakan ketika saya meditasi walaupun mata fisik saya terpejam tapi sebenarnya mata terbuka gitu ya. Ya, itu sama. Saya juga seperti itu, Mas. Saya hari ini saya ya. Saya hari sekarang ini saya misalkan saya memejamkan mata gitu ya. Jangankan kok di belakang di depan saya ini, di depan tembok saya itu ada apa semuanya kelihatan.
Itu bukan hal nggak wajar, itu wajar karena masing-masing dari teman-teman ini semuanya, dari Mas Rinda, dari Bu Yuniarti, dari Pak Rofik, dari Pak Lili, Mas Chandra, Mas Bayaki, Mas Nana, Bu Latifah, Mas Anwar dan semuanya, Bu Yanti dan lain-lain. Itu masing-masing mempunyai kemampuan skill spiritual masing-masing. Ketika itu diolah, ketika teman-teman terus melaksanakan laku dan tirakat, mau entah itu lewat RK gitu ya, semuanya akan muncul masing-masing, semuanya akan muncul dan itu teman-teman akan tahu sendiri kegunaannya untuk apa. Karena kita mempunyai 4 tugas di dalam hidup kita ini. Yang pertama memayuhayuning diri, tugas kita. Yang kedua memayuhayuning keluarga. Yang ketiga memayuhayuning masyarakat dan yang keempat memayuhayuning bawono. Dengan kemampuan kesaktian alamiah yang kita punya, yang sekarang di dalam dirinya teman-teman ini masih belum nampak. Mungkin sebagian ada yang nampak gitu ya. Tiba-tiba bisa melihat gitu kan. Bisa-bisa melihat apa namanya masa lalu orang lain, tiba-tiba bisa melihat masa depan orang lain, tiba-tiba doanya itu mustajabah, ucapannya tiba-tiba bisa ilmu sepi angin, tiba-tiba sabdo dadi, bisa-bisa tiba-tiba bisa rawa rontek ya kan? Dan lain-lain lan pinunggalan kesaktian setelin. Itu semuanya kita mempunyai itu. Cuman cuman karena teman-teman kurang laku dan kurang tirakat akhirnya tidak muncul. Dan itu hal wajar Mas Ruston. Itu harus terus diasah Mas Ruston supaya Mas Ruston tahu dan kegunaan sebenarnya penglihatan ini untuk apa dan dari mana. Begitu Oke, ya. oke ya. Jadi penglihatan itu nanti akan bisa digunakan ketika biasanya yang saya lakukan dengan penglihatan itu ketika saya melihat seseorang, misalkan nih saya melihat Mas Ruston nih, saya buka tuh mata supranatural saya bisa melihat masa depan dan masa lalunya Mas Ruston. Oh, Ruston dulu seperti ini, gini gini gini. Dan itu saya pakai ketika saya menarot teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang sudah pernah saya tarot itu 100% kartu tarot saya pasti sesuai dengan kehidupannya teman-teman. Baik masa lalunya, masa saat ini maupun masa depannya. Karena saya menggunakan penglihatan itu gitu. Itu kemampuan Mas Ruston. Itu harus disyukuri itu. Oke. Harus disyukuri. Ya. Dan Mas Ruston ini paling lama loh kenal saya. Sejak tahun berapa Mas Ruston? Sejak tahun 2016. 2015 ya. Dan 16. sudah belajar sama saya itu sudah tahun meditasi sudah lama juga ya, belajar meditasi sama saya ya. 2018 kalau belajar meditasi. Kalau kenal jenengan 2016. Kenalnya dengan saya 2016, mulai belajar Belajar meditasi tahun 18. 2018. Iya, jadi sangat wajar sekali teman-teman kalau Mas Ruston ini salah satu ya kemampuan supranaturalnya itu muncul gitu. Itu tinggal mengasah. Itu nanti Mas Ruston bisa tahu ya, bisa memandang jauh gitu dan lain-lain itu ya. Itu semuanya ada teman-teman, semuanya ada ya, semuanya ada. Ya, oke, itu ya Mas Ruston ya yang Ya, pertama ya. ya. Ya, yang kedua Meditasi kalau dekat. pribadi saya meditasi dimanapun mau dekat kaca kek mau enggak kek itu enggak masalah sebenarnya. Tidak ada aturan energi yang maksud gini loh ya. Yang namanya kita meditasi dan lain-lain itu kita itu apa gitu loh maksudnya. Yang namanya kita meditasi kan tujuannya di RK kan banyak ya. Kalau di meditasi RKBE tujuannya adalah apa? Penurunan gelombang otak, menurunkan gelombang otak kita dan mengaktifkan cakra ajna, kan gitu. Terus yang membuat mantul energinya apa kan gitu. Ya kan? Oke, itu satu. Terus ada juga yang namanya meditasi samsara. Ya ini teman-teman, yaitu untuk memberikan makan sukmanya, ya kan? Untuk memberikan makan tubuh-tubuh astralnya teman-teman gitu ya. Terus mantulnya gimana gitu. Jadi jadi dilihat dulu kegunaan meditasi yang dilakukan teman-teman gitu. Ya. Beda kalau Mas Ruston meditasi mengirimkan energi. Nah, itu. Misalkan Mas Ruston nih
meditasi mengirimkan energi kepada seseorang, ya, Oke. kepada seseorang misalkan mengirimkan energi kepada misalkan arwah bapaknya misalkan. Tujuannya aku meditasi ini untuk menyerap energi kosmik, tak kirimkan ke almarhum bapak saya gitu. Kok di situ ada kamera, sebagiannya ya kembali kepada diri kita sendiri gitu. Sebagiannya. Jadi bukan bukan dipukul rata bahwa kita laku tirakat meditasi di dekat kaca itu nanti mantul balik, enggak, dilihat fungsi dan kegunaannya laku tirakat ini untuk apa gitu loh Mas Ruston. Bisa Oke, dipahami? oke. Pahami, pahami, Ya, pahami. begitu ya. Begitu. Kalau kita meditasinya samsara menyerap energi untuk memberikan asupan energi kepada sukma kita gitu ya, kepada jiwa kita ya nggak nggak ada madorotnya ya, nggak apa-apa, nggak masalah walaupun kita di depan kaca pun is okay gitu. Oke, Begitu. pahami. Oke? Bisa dipahami Oke, ya? sebentar saja. Oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan seputar tadi yang saya jelaskan. Oke, Bu Yuniarti, monggo. Dibuka dulu Bu, dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu, pojok kiri bawah. Ya. Itu Mas, waktu meditasi samsara di guntingan itu kayak ada yang dilepas gitu loh, tek tek 3 kali. Mm-mm. Terus badan itu kayak diputer terus dipadatkan gitu loh, grup gitu. Itu Ya. ada juga 3 kali. Itu apa Oke. ya Mas? Oke, Ada. sudah? Ada lagi? Ya, sudah itu aja. Sudah, itu aja. Iya, ya. Oke. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman sering merasakan ketika meditasi itu punggung rasanya kayak jatuh, jelek, jelek gitu. Pernah? Jadi ketika meditasi tiba-tiba kayak jelek, jelek, jelek gitu. Pernah ya? Sering? Pernah atau sering? 3 kali saya Mas. 3 kali. Mungkin teman-teman ada yang juga merasakan, ada yang enggak ya. Itu Iya, tidak tapi perlu karena dirisaukan, memang seperti itu. Ya, itu di mana keadaan energi kita menata di pos-posnya masing-masing. Jadi jadi energi energi kosmik yang masuk ke dalam diri kita, gitu ya, dia akan menempati tempatnya masing-masing, gitu. Dia ketika apa namanya partikel langit, oh posnya itu di cakra tenggorokan, cakra ajna, sama mahkota kan gitu, sama cakra jantung kan gitu. Terus kalau energi partikel tanah, air, oh masuknya ke jantung gitu. Masuknya ke jantung. Oh partikel apa namanya api, udara dan lain-lain itu masuknya ke cakra bawah, pusar, cakra seks, cakra dasar. Itu kerasanya ketika kita meditasi itu jelek, jelek, jelek itu seperti itu. Itu hal wajar, gak apa-apa. Ya, itu hal wajar, nggak apa-apa. Memang rasanya kayak kita jatuh, jelek, jelek gitu memang. Ya, dan rasa-rasa yang lain-lain, sensasi apapun itu ya teman-teman, sensasi apapun itu cukup dinikmati saja. Ya, cukup dinikmati saja, nggak apa-apa. Ya, itu bukan suatu yang harus dipertanyakan, harus apa-apa. Ini apa ya, ini apa yang nggak perlu. Nanti kalau ketemu Mas Yunus bisa ditanyakan gitu. Nah, itu penempatan energi Bu Juniarti ya. Iya, oke. Mic-nya dibuka kalau ngomong. Ya, kalau yang di sini tadi kan sudah saya bilang bahwa energi bertempat di tempatnya posnya masing-masing dan di sini ada cakra mahkota. Ya, makanya bisa kerasa kayak nyut nyut bisa. Iya, kayak lepas gitu loh, terus Ya, ya, kayak seperti itu karena ada energi yang masuk ke posnya masing-masing. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Toh toh rasanya juga enak toh. ya Nah, iya. enteng Jadi enteng. oh, dinikmati saja, ya, dinikmati Ya, saja. ya, Mm-mm. terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Mungkin ada yang lain sebelum saya lanjutkan. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Mas Yunus, Ya, saya mau bertanya nih. ya silakan. Selama melakukan
PG apa penurunan gelombang otak sama samsara itu leher saya itu terasa gerak terus sama kepala. Ya, terus Ya, seperti gereng-gereng gitu Pak. Itu maksudnya bagaimana? diikuti aja. Oh, Diikuti aja. Ketika kita penurunan gelombang otak, samsara, kita mau gerak apapun, ikuti aja. Kepala mau gerak, diikuti aja gitu. oh ya ya, makasih. Ya, oke. Ada yang lain? Sudah, nggak ada? Aman ya? Ya. Oke, saya lanjutkan kalau sudah ya. Makanya teman-teman ya, nanti cukup cukup RK itu cukup dilakukan aja, udah otomatis tubuhnya teman-teman ya, tubuhnya teman-teman akan terbaiki sendiri gitu ya. Dan ketika tubuhnya terbaiki sendiri selaras dengan semesta, disitulah finansial kita mulai berubah, mulai terbaiki. Jadi tidak perlu kita ngoyo-ngoyo gitu, itu nggak perlu ya. Oke. Oke ya, saya lanjutkan sekarang meditasi silent practice ya. Meditasi silent silent practice. Meditasi ini bukan hal baru ya. Tapi meditasi ini adalah mati sabjroning mati, ada tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita hidup urip sakjroning urip. Nah, karena kebanyakan manusia di luar sana kelihatannya hidup, kelihatannya raganya hidup teman-teman, tapi dalamnya mati gitu loh. Makanya hidupnya kayak zombie, nggak punya arah, nggak tahu arah hidup harus bagaimana, seperti apa, gitu kan? Makanya hidupnya penuh dengan masalah, kesulitan dan lain-lain. Karena apa? Karena dalamnya mati. Lah bagian dalam itu ada apa saja? Ada ruh. Bagian dalam ada sukma. Bagian dalam ada jiwa. Gitu. Nah ini tiga tubuh ini gitu ya. Ini harus hidup teman-teman. Ini kalau ndak hidup teman-teman akhirnya hidupnya seperti zombie. Karena hakikat hidup kita itu bukan raga ini. Ya, yang akan terus hidup selama-lamanya abadi itu adalah dalam diri kita, yaitu ruh kita, sukma kita, kesadaran kita. Dia akan sadar gitu. Makanya teman-teman tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Ya boleh percaya boleh enggak. Boleh percaya boleh enggak. Jadi kondisi orang mati sebenarnya bukan seperti apa yang digambarkan oleh agama, gitu ya. Kondisi orang mati itu adalah di mana ketika ruh itu dia itu menyempurnakan dirinya sendiri dan nanti di alam sana, enggak tahu alam alam mana gitu. Dia akan menemukan pembimbing-pembimbingnya sendiri-sendiri gitu. Untuk apa? Menyempurnakan ruhnya. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali kepada Sang Maha Hidup. Makanya kenapa orang mati itu ya, kenapa orang mati itu nggak ada yang kembali? Karena kehidupan yang benar-benar hakikat nyaman, nyaman, aman itu adalah kehidupan setelah mati, teman-teman. Nah, kehidupan sebelum mati seperti ini tuh nggak enak, teman-teman. Luwe nggak enak, kekenyangan nggak enak, nggak punya uang nggak enak, kebanyakan uang bingung, ya kan? Punya keluarga bingung, nggak punya keluarga ya bingung kan gitu. Tapi kehidupan setelah mati gitu ya, kehidupan setelah mati itu luar biasa. Makanya di kehidupan sebelum kita mati, sebelum menemui kehidupan setelah mati, kita harus menghidupkan dalam kita. Jadi sebenarnya meditasi ini tidak hanya meditasi untuk bertemu guru sejati, tidak. Meditasi ini tidak hanya meditasi untuk meraga sukma, tidak. Tetapi hakikat dari meditasi ini sebenarnya adalah untuk menghidupkan dalam diri kita. Makanya disebut dengan meditasi mati sakjroning mati. Kenapa kok harus mati dulu? Karena ketika orang mati di situ baru menemukan hakikat hidup. Makanya orang mati itu disebut apa? Kehidupan setelah mati. Nah, sebenarnya manusia hari ini nggak hidup. Sebenarnya manusia hari ini mati. Apa yang mati? Kesadarannya. Jelas-jelas kita disuruh yakin sama Tuhan bahwa kita dihidupi. Yo khawatir. Yo apa?
stres, yo bingung, cemas, nanti bagaimana? Itu apa kalau nggak mati? Itu mati namanya. Makanya teman-teman penting sekali melaksanakan meditasi silent practice, disebut dengan silent practice, diam. Karena ketika diam kita hening. Ketika kita hening, nah yang namanya hening kita mematikan yang namanya nafas kita. Gak ada ceritanya orang hening itu tidak terus bernafas. Oh itu belum hening. Makanya ketika kita menghentikan jantung kita untuk tidak bernafas, disitulah kita akan menemukan keheningan. Nah, ketika kita sudah hening, disitulah Sang Maha akan memberikan kehidupan pada diri kita, gitu loh. Jadi hakikat dari silent practice itu tujuannya adalah supaya teman-teman dihidupkan dalamnya, diberikan kehidupan oleh Sang Tuhan. Makanya apa? Mati sakjroning mati untuk menemukan urip sakjroning urip, untuk menemukan dalamnya hidup, luarnya hidup. Gitu. Masih ingat film Mahabharata? Ketika perang Baratayuda, ketika si Krishna dia menghentikan waktu untuk membunuh gitu ya, supaya Bhisma itu dengan rela dibunuh gitu ya, dipanah oleh Sri Arjuna, dan supaya si Karna rela dipanah juga oleh si Arjuna gitu ya. Apa yang dilakukan Sri Krishna? Yang dilakukan oleh Sri Krishna menghentikan waktu. Untuk menghentikan waktu dunianya. Karena apa? Karena kehidupannya teman-teman ini sudah terlalu licik gitu loh. Selalu mengakali kehidupannya. Sama kayak kehidupannya kenapa si Karna dan si Bhisma ketika dia di ujung kematiannya harus disadarkan oleh si Krishna dan bisa dibunuh oleh si Arjuna gitu. Karena mereka licik-picik gitu. Contoh Bhisma. Bhisma apakah manusia jelek? Enggak. Dia baik. Dia bijaksana. Dia pembela kebenaran. Tetapi beliau tidak mampu keluar dari sumpahnya. Gitu ya. Karena dari dulu dia bersumpah kepada si Gangga. Ya kan? Dia akan membela sampai titik darah terakhir. Ya kan? Apa? Kerajaanku Kuru. Dia tidak paham, tidak sadar kalau kerajaan Kuru sedang dikuasai oleh siapa? Oleh Destrarasta, yaitu dan 101 anaknya, yaitu Duryudana dan yang lain. Berarti di sini sudah kemungkaran semuanya. Ini sudah kemungkaran. Makanya di video saya yang lalu, perang Baratayuda itu adalah sebenarnya simbol dari kehidupan kita. Ya, Kurusetra jadi tempat perangnya itu adalah raga kita, Kurusetra, ya kan. Pandawa itu adalah perwujudan sikap sifat baik kita, ya kan. Makanya sifat baik itu dikit, ya kan. Sabar, nerimo, baik, apa, udah gitu aja. Dan Korawa itu adalah perwujudan sikap sifat jelek-jelek kita. Makanya Korawa ada 101. Sifat jelek kan banyak sekali. Iri, dengki, males, pegel, mangkel, ya kan, mengeluh, bingung, stres, ya kan, khawatir dan lain-lain loh, ya kan. Iya. Terus di situ ada Sangkuni. Sangkuni adalah simbol dari apa? Dari nafsu, yaitu gland amigdala. Sedangkan Sri Krishna adalah simbol dari kebijaksanaan, yaitu gland pinealnya. Nah gitu. Sedangkan manusia prajurit-prajurit itu semuanya, ya kan, prajurit-prajurit, mulai dari prajuritnya, bala tentaranya, mulai dari si Korawa dan Pandawa, ya kan, itu adalah mikroorganisme, sel-sel dan saraf-saraf di dalam diri kita, gitu ya. Dan dari pihak Korawa itu ada Bhisma, ada Karna gitu ya. Terus ada siapa lagi? Banyak sekali ya. Ada Destrayugna dan lain-lain gitu. Itu adalah simbol dari cakra bawah.
ya. Cakra bawah di situ. Dan kalau di pihak Pandawa itu ada banyak sekali juga ya kan? Ya, di situ ada Abimanyu, ada Gatot Kaca, ada macam-macam Sri Kandi dan lain itu adalah simbol dari energi-energi pos-pos itu semuanya. Nah, jadi silent praktis ini adalah di mana kita itu melaksanakan momen di mana kita menghentikan waktu, dimensi waktu dan ruang di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita tidak boleh bergerak. Makanya silent praktis, cara meditasinya, raganya tidak boleh bergerak dan dalamnya tidak boleh bergerak dalam artian tidak boleh bernafas. Ini adalah fase momen di mana kita menghentikan dimensi ruang dan waktu di dalam hidup kita supaya apa? Hidup kita diperbaiki oleh kehidupan kita sendiri gitu. Coba dunia. Kemarin kita mengalami COVID, bener? Kita mengalami COVID, bener kan? Seluruh dunia, ya. Seluruh dunia itu sudah terlalu rusak, sudah terlalu kotor. Apa yang dilakukan dunia? Yang dilakukan dunia adalah mengeluarkan COVID, ya kan? Tujuannya untuk apa? Untuk menghentikan beberapa waktu, ya kan? Ruang dan waktu yang ada di dunia ini untuk memperbaiki dunia itu sendiri. Nah, teman-teman juga gitu. Kalau hidupnya sudah terlalu ruwet, terlalu banyak masalah, baik itu di bidang finansial, ekonomi, keluarga, hentikan waktunya, dimensi waktu, ruangnya teman-teman. Ini penting teman-teman. Jadi kalau meditasi silent praktis itu jangan berharap-harap untuk meraga sukma. Meraga sukma itu gampang, kecil. Ketika teman-teman itu sudah tidak berharap apapun, ketika hidupnya teman-teman benar-benar sudah zero, kosong, sudah pasrah gitu ya, sudah surrender, tak pastikan teman-teman 1000% teman-teman bisa meraga sukma. Tak pastikan teman-teman bisa bertemu guru sejati. Wong teman-teman ini sekarang hidupnya belum tenang kok. Masih belum tenang, masih khawatir kok mau ketemu guru sejati. Guru sejati itu suci loh. Wong jika merungsung. Betul enggak? Wong jika merungsung kok minta ketemu guru sejati, ya enggak mau guru sejati nak ketemu. Ya lucu kan? Makanya yang harus dilakukan teman-teman itu adalah membersihkan, memperbaiki kurusetra. Harus perang. Lah pada waktu perang ada momen-momen menghentikan dimensi ruang dan waktu. Gitu. Untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki seluruh organ tubuh, mikroorganisme sel, saraf, gitu kan, raga, ruh semuanya diperbaiki. Makanya ada ketika momen mematikan Bhisma, Sri Krishna menghentikan dimensi ruang dan waktu. Ketika dimensi ruang dan waktunya itu dihentikan teman-teman, maka disitulah takdir kehidupan akan terjadi lebih baik. Kan gitu. Betul enggak? Karena Sri Krishna tahu nih, kalau seorang Arjuna pasti kalah tuh dengan siapa? Dengan Bhisma. Seorang Arjuna pasti kalah tuh dengan Karna. Karena kalah pasti kalah, gitu. Ketika mereka kalah berarti yang akan menduduki dunia adalah Korawa. Otomatis apa? Kenegatifan. Takdir negatif akan muncul. Makanya karena Sri Krishna tahu, Sri Krishna menghentikan dimensi ruang dan waktu, menyadarkan si Bhisma dan si Karna. Nah, momen meditasi silent praktis adalah momen di mana teman-teman menghentikan dimensi ruang dan waktunya teman-teman, baik raganya, ruhnya, sukmanya, semuanya. Itu adalah momen di mana teman-teman memperbaiki kehidupannya teman-teman gitu loh. Sebenarnya di situ letaknya teman-teman. Jadi bukan kalau meraga sukma dan ketemu guru sejati itu hanya bonus. Itu hanya bonus teman-teman. Itu hanya bonus semata gitu. Tetapi hal yang paling penting di sini itu adalah supaya hidupnya teman-teman hidup dalamnya hidup,
raganya juga hidup. Disitulah disebut dengan meditasi urip sakjroning urip. Jadi dalamnya hidup, luarnya juga hidup, kita akan menerima kehidupan dari Sang Maha Hidup gitu loh. Makanya sering-seringlah teman-teman mematikan dirinya sendiri. Ketika teman-teman mematikan dirinya sendiri sama dengan menghentikan waktu. Contoh teman-teman, motor, mobil, itu kalau dipakai terus-terusan apa yang terjadi? Nggak pernah berhenti. Rusak nggak? Panas nggak mesin-mesinnya? Panas kan? Panas. Kalau sudah panas, rusak nggak? Rusak. Sama teman-teman, hidup kita juga gitu loh. Jangan dipakai terus otaknya, batinnya, raganya, sukmanya, ruhnya. Itu jangan dipakai terus-terusan. Kapan teman-teman akan berhenti? Kalau terus-terusan tidak pernah diberhentikan, teman-teman hidupnya akan rusak. Gitu. Hidupnya teman-teman rusak. Lah kalau hidupnya rusak, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kehidupannya rusak. Kalau hidupnya rusak, kehidupannya rusak, kan gitu. Makanya ada momen-momen teman-teman harus menghentikan waktu, sistem ruang dan waktu di dalam dirinya teman-teman untuk memperbaiki hidupnya teman-teman gitu loh. Oke, dari sini bisa dipahami dasarnya ya kan, benar-benar penting sekali fungsi dari meditasi silent practice ini atau meditasi mati sakjroning mati ini. Oke, ada yang ditanyakan seputar meditasi ini? Nah, ini bukan sekedar meditasi yang meditasi kayak orang-orang lah ya teman-teman. Ini meditasi yang benar-benar mampu memperbaiki. Makanya kenapa teman-teman ketika melakukan meditasi silent practice mati sakjroning mati ini, teman-teman mampu terbuka itu peluang-peluang kerezekiannya, peluang kehidupannya terbuka. Kenapa? Diperbarui gitu loh. Ketika kita menghentikan dimensi ruang dan waktu dalam diri kita memperbarui gitu loh. Memperbarui apa? Kehidupan kita. Kita membentuk takdir yang baru gitu loh teman-teman. Oke, mungkin ada yang tanyakan di sini. Ada yang tanyakan? Monggo. Seputar silent practice. Kalau urusan silent meraga sukma gitu ya. Meraga sukma dan ketemu guru sejati itu gampang itu. Mungkin ada yang tanyakan? Izin tanya Mas Guru. Ya, silakan. Kalau kita melakukan meditasi silent practice tanpa samsara dan pernapasan, bagaimana Mas Guru? Ya, oke. Seyogyanya teman-teman melakukan pernafasan dan itu satu kali sehari ya. Kalau samsara itu kan penting untuk memberikan asupan energi kepada sukma kita gitu ya. Sedangkan kalau samsara silent practice itu mengolah dari hasil samsara, Mas. Jadi samsara kan kita mengambil energi kosmik tuh. Ya kan, masuk ke dalam diri kita. Nah, sedangkan kita meditasi yang namanya meditasi silent practice itu adalah mengolah gitu loh. Mengolah energi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Gitu, Mas. Oke. Siap Mas Jadi Guru. bahan bakarnya Mas Anwar. Siap. Iya, gitu. Oke? Oke. Ya, oke. Hanya Ada Mas yang lain? Guru, Ya. saat silent practice itu membutuhkan banyak energi enggak Mas itu? Iya. Membutuhkan banyak energi. Iya, sampean kok sering-sering silent practice misalkan, terus sampean bisa meraga sukma misalkan. Kok sampean tidak pernah melaksanakan olah nafas dan samsara, itu nanti sampean akan kehabisan energi, yang diambil energinya adalah energi umur. Umur. Ya. Karena untuk masuk ke dimensi lain itu membutuhkan energi besar. Ketika energi kita nggak punya energi kosmik di dalam diri kita, umur kita akan berkurang, Mas.
Oh iya. Makanya jarang mas saya kalau silent practice. Soalnya anu ya mas, kalau silent practice itu pasti anu ya berkelana ya mas. Iya, habis itu terus lemes sampean. Nggih, terus tidur Ya, langsung nggak nggak sadar. iya. Karena apa? Karena membutuhkan energi yang banyak, Mas. Oh iya iya iya. Itu kalau sampean nggak sering-sering samsara dan nggak sering-sering olah nafas, sampean bisa mati muda nanti. Oh iya iya siap siap mas. Makanya saya Makanya kan coba di film Alchemist sudah pernah lihat belum? ya sudah Ya kan? Ketika si dua anak itu dia masuk ke ya dimensi Tuhan, ya ya, ketika masuk ke dimensi Tuhan dan ketika dia sudah selesai berkomunikasi dengan Sang Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Kamu harus bayar. Kan gitu, ya dibilang gitu kan? Kamu harus konsekuensi. mengasih tukar menukar ya kan lah. Sedangkan dia, aku nggak punya uang, aku nggak punya bekal kan gitu. Akhirnya ya udah, sekarang saya ambil tubuhmu kan gitu. Ya Iya, makanya terus ketika dia pulang ke dunia, si Al sama L itu pulang ke dunia tangannya hilang. Ya kan? Karena untuk membayar karena dia sudah masuk ke dimensi lain dan dia sudah bertemu dengan si Tuhan tadi dan adiknya kehilangan raganya. Sama, itu sebenarnya fenomena di mana ketika kita teman-teman masuk ke dimensi lain gitu ya. Itu ketika kita tidak pernah samsara ya, yang di akhirnya yang diambil adalah energi umur. Umur kita semakin pendek gitu. Makanya kenapa banyak sekali para penerawang-penerawang gitu matinya adalah mati dukun-dukun itu loh, dukun-dukun apa namanya? Paranormal yang suka melihat nanti kejadian apa ada nanti itu ada bencana, nanti itu ada gini gini gini, oh situ gini gini. Makanya dia cepat meninggal dunia gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya cukup energi untuk menembus dimensi itu gitu. Kalau dia nggak mempunyai cukup energi untuk menembus dimensi, akhirnya energi ruh kita lah yang dipakai, yaitu energi jatah umur kita yang ada di dalam raga kita ini yang dipakai gitu. Makanya cepat meninggal dunia gitu. Boleh kalau sudah bisa silent practice, misalkan mau berjalan-jalan, misalkan sukmanya keluar gitu, boleh silakan. Tapi sing sregep meditasi samsaranya dan pernafasannya gitu loh Mas. Oke? ya siap siap. Sama Iya. Hah? meditasi apapun itu kalau ada petir itu katanya kok nggak boleh gitu bener tuh mas. Kalau ada petir, Katanya iya apa bisa ya narik gini, meditasi dalam keadaan ketika ada gluduk, ada petir, itu seyogyanya diselesaikan saja. Kenapa? Karena ketika kita meditasi, energi listrik kita itu sedang sedang keluar. Jadi nanti memicu untuk listrik itu petir itu hadir datang kepada diri kita gitu. Nggak apa nggak apa-apa. Kalau mau disambar petir sakti yo nggak apa-apa. iya iya Tapi iya nggak usah meditasi ketika ada petir nggak usah meditasi. iya iya. Siap makasih mas. Oke siap Sudah saya sama-sama. Ya siap sama-sama. Mungkin ada yang lain teman-teman monggo silakan. Ada yang lain? Sudah nggak ada? Nggak ada ya? Ternyata penjelasan penjelasan RK Ruh ini baik dari penurunan gelombang otak kemarin, baik tadi poolah nafas maupun tadi barusan yaitu meditasi silent practice gitu ya atau meditasi mati sakjroning mati ternyata penting sekali. Ternyata hakikat banget ya penjelasannya sangat hakikat gitu ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan. Kalau yang tidak puasa mau makan monggo nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Puasa itu puasa itu bulannya.
Poso ngeposne rasa, rasa apa? Rasa kamenungsan, rasa kemanusiaan dan rasa ketuhanan. Itu namanya puasa. Dan ketika kita sudah selesai puasa, kita harus buka. Apa yang dibuka? Tabir yang menutupi diri kita kepada Sang Tuhan kita. Itu sebenarnya hakikat puasa. Bukan buka dengan makanan. Puasa identik dengan makan melulu. Itu namanya bukan puasa. Itu namanya nafsu. Ya, yang namanya puasa itu ilmu hakikat loh teman-teman. Saum, ya, saumun. Saum itu maknanya bukan puasa ya teman-teman. Saum, saum. Oke, mungkin ada yang lain. Nanti kalau bahas puasa, kepancing nanti. Sudah? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita bahas buku Alkemis. Ya, buku Alkemis masih sama teman-teman dengan buku RKBE. Teman-teman harus membuat cerita yang hiperbola dalam kehidupannya. Jadi ceritakan dirinya sendiri tentang kesehatannya, tentang kemampuannya, kesaktiannya, kehidupannya. Habis itu terus istrinya atau suaminya, habis itu terus anak-anaknya. Gitu ya. Gitu. Nah, seperti kalau sudah membuat cerita hiperbola tadi, baru bisa menulis teknik 77 kali 7. Ya, misalkan contoh, misalkan teman-teman punya toko misalkan, ya. Punya toko misalkan, ya ditulis di situ. Terima kasih, saya bersyukur semua orang, nah gitu. Semua orang sudah menjadi pelanggan tetap di toko saya, gitu. Dan toko saya menjadi ramai setiap hari dan terjadi dengan cepat dan ajaib gitu. Jadi seputar tentang ruh ya teman-teman, seputar tentang ruh gitu. Nah, seperti yang kemarin Mas Nanang yang saya ajarkan, terima kasih Abusku sudah punya. Nah itu untuk menarik kliennya, untuk menarik customer, untuk menagih hutang. Monggo silahkan yang belum ikhlas dengan piutangnya, ya ditagih hutangnya gitu. Jadi cuman itu ya teman-teman, cuman itu saja. Ya, cuman itu saja. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Cuman itu. Monggo yang mau ditanyakan, silakan. Kita diskusi aja, kita komunikasi aja. Boleh tanya apapun. Di luar RK Ruh ini juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Tanya Ya, silakan. hakikat saum apa, Mas? Hah? Hakikat saum. Hakikat Puasa. saum. Ya. Hakikat saum itu mengosongkan, Mas. Kosong. Jadi mengosongkan diri kita. Ya. Jadi supaya kita ketika kosong gitu ya, kita mampu untuk mewujudkan al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Jadi kita mampu untuk benar-benar berserah diri gitu. Benar-benar bisa surrender gitu. Makanya puasa itu kalau di Jawa disebut poso. Poso itu ngepos neroso, ngepos. Ngepos itu mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan rasa. Rasa apa kan gitu. Nah, rasa apa? Rasa kemanusiaan, rasa ketuhanan. Ketika kita mampu mengosongkan diri kita dari keinginan, dari apa namanya cita-cita dan lain-lain, disitulah kita akan mendapatkan yang namanya hakikat puasa tadi, yaitu apa? Buka. Orang kalau sudah berpuasa pasti akan mengalami buko, ya kan? Nah, ketika kita buka itu maksudnya bukan makan. Buka itu akhirnya terbuka. Orang yang sudah kosong, adanya ada, karena tidak adanya tidak ada. Dan Tuhan hanya ada di tempat-tempat yang hening. Dan Tuhan hanya ada di tempat-tempat yang kosong. Ketika kita mampu mengosongkan diri kita, raga kita, ruh kita, sukma kita, batin kita, pikiran kita mampu kosong, kita akan terbuka, kita akan buka apa? Tabir penutup yang menghubungi, yang menutupi kita dengan Sang Tuhan itu apa? Itu akan terbuka gitu, Mas.
Jadi hakikat dari puasa sebenarnya adalah mengosongkan diri kita supaya sang ada itu ada. Karena ketika kita tidak akan pernah kosong, sang ada tidak akan pernah ada, karena yang ada adalah nafsu-nafsu dunianya, gitu. Kecemasan, kekhawatiran, gitu. Buat apa puasa kalau masih khawatir, cemas, bingung, stres dan lain-lain? Karena hakikat puasa itu untuk menghidupkan sang ada. Ketika kita sudah kosong, disitulah Tuhan ada di dalam diri kita. Karena Tuhan hanya mau memasuki tempat-tempat yang hening, tempat-tempat yang kosong. Makanya kita disuruh apa? Mengosongkan, ya kan? Mengosongkan apa? Kalau secara syariat Anda tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maksudnya ketika teman-teman tidak makan, tidak minum, tidak mendapatkan asupan protein, asupan vitamin, akhirnya tidak membawa apa? Keinginan-keinginan yang lain. Karena ketika kita makan, teman-teman, otomatis tubuh kita mendapat asupan protein, kalium, ya kan, magnesium, zat besi, vitamin. Disitulah yang akan memberikan asupan gizi kepada sel-sel saraf kita sehingga ada bekerja aktif. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak keinginan, banyak stres, khawatir dan lain-lain. Iya, contoh. Itu seperti itu. Makanya disuruh tidak makan. Tujuannya untuk apa? Supaya kosong. Apa yang kosong? Ya diri kita gitu. Ya, poso, ngeposne rasa, mengosongkan gitu loh, mengosongkan rasa. Ya, itu. Ya, oke, Ya, gitu. ya, makasih, Oke, Mas. oke, siap sama-sama. Ada yang lain? Sudah? Aman? Sudah selesai teman-teman? Ya, sudah paham ya? Jadi silakan nanti teman-teman dipraktekkan karena penjelasannya seperti tadi. Ini ilmu hakikat ya teman-teman. Ini ilmu hakikat. Ini bukan ilmu pelatihan-pelatihan kayak di luar sana yang hanya membahas tentang kekayaan dan kekayaan. Ya. Jadi saya tekankan lagi kalau mau kaya yang hakiki, yang permanen, datangi Sang Maha Kaya. Dan untuk mendatangi Sang Maha Kaya, ruhnya itu harus bersih dan harus meyakini bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu wa ilaihi min hablil warid, bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat leher. Begitu teman-teman. Ingat teman-teman, saya ingatkan ilmu itu bisa ada efeknya ketika dilakukan. Ya, ilmu iku ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ya, lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangkese dur angkara. Jadi ilmu itu hanya bisa dilakukan hanya bisa berefek ketika dilakukan. Lah cara melakukannya diawali dengan semangat. Lekase lawan kas. Jadi diawali dengan semangat. Tegese kas nyantosani, karena semangat hidupnya teman-teman itulah yang akan membuat hidup sentausa, selamat, makmur, sejahtera gitu ya. Pangekese dur angkara, dan akan dijauhkan dari kerusakan-kerusakan, dijauhkan dari masalah. Jadi semakin kita melakukan laku dan tirakat, kita semakin dijauhkan dari masalah-masalah. Masalah apa Mas? Semua masalah. Oke? Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita nanti akan ketemu di kesempatan RK-RK yang lain, Zoom-Zoom yang lain tentunya, dan kita pasti hidupnya bejo semuanya. Oke? Saya akhiri teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.